Shalom, perkenalkan nama saya Pinkan Mauranta Tipang. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi teologi semester 3. Dan di saat ini saya akan membuat video pemaparan materi tentang psikologi. Dari slide ini, kita dapat menyimpulkan bahwa psikologi ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku atau perilaku, kehidupan psikis, proses mental, melalui pemikiran akal budi, dan perasaan jiwa. Berikut ini adalah macam-macam psikis pada umumnya yang digolongkan atau dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama, pengenalan atau kognisi. Yang kedua, perasaan atau afeksi. Yang ketiga, kemauan atau konasi. Dan yang keempat adalah gejala campuran. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa ya kita harus belajar psikologi? Nah, ini jawabannya. Psikologi ini punya keterkaitan dengan kekristenan. Karena kita ini manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang mempunyai keinginan, pikiran, dan perasaan yang serba unik. Perspektif psikologis terbagi dari perspektif biologis, yang dimana semua peristiwa psikologis ini berkaitan dengan aktivitas otak dan sistem saraf. Perspektif perilaku. Menurut Watson, bahwa hanya dengan mempelajari apa yang dilakukan seseorang itu, kita dapat mempelajari ilmu psikologi yang objektif dan juga dapat dikembangkan. Perspektif kognitif ini merupakan salah satu perspektif yang modern, di mana kita dapat mempelajari proses mental secara objektif dengan memfokuskan pada perilaku spesifik. Perspektif psikoanalitik. Asumsi dasar teori Freud adalah sebagian besar perilaku manusia berasal dari proses bawah sadar. Perspektif psikoanalisa memberi cara baru untuk memandang beberapa contoh masalah. Persepsi itu di mana kita melihat dan mendengar sesuatu tanpa merasakan atau tanpa mampu mengadakan pemisah antara diri sendiri dengan subjek tersebut, itu dinamakan persepsi. Nah, sedangkan persepsi ialah menangkap tanggapan-tanggapan lama, kemudian ada asosiasi dari tanggapan yang lama itu dengan tanggapan yang baru. Dengan ingatan. Ingatan merupakan vital daya untuk mengingat kembali kesan-kesan dan membanding-bandingkan kesan-kesan yang lama ke kesan-kesan yang baru. Fantasi, imajinasi, yaitu kemampuan kita tentang menggunakan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Berpikir itu merupakan kemampuan meletakkan hubungan dari bagian-bagian pengetahuan yang ada dalam diri kita. Kemudian ada rejana atau perasaan yang bisa teman-teman lihat di slide. Ada juga kemauan dan perbuatan atau gejala usaha. Dan materi yang terakhir adalah motivasi. Teman-teman, kita tahu bahwa itu adalah suatu pendorong bagi setiap manusia. Nah, apakah yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu? Tentunya itu adalah motivasi. Kemudian, dapat teman-teman lihat di sini saya akan menampilkan piramida hierarkis kebutuhan Maslow dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang pertama adalah kebutuhan biologis, di mana kebutuhan kita untuk makan, untuk minum. Kemudian, kedua itu adalah rasa aman, di mana kita memiliki rasa aman, baik itu fisik kita, psikis, sosiologis, dan finansial kita. Yang ketiga adalah cinta, di mana kita dapat bersahabat dengan orang-orang, bahkan menjalin sebuah hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bisa dikatakan itu merupakan sebuah hubungan yang spesial. Ada juga kebutuhan penghargaan atau harga diri. Di sini Maslow menekankan bahwa kebutuhan ini akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominatif. Ini juga sangat penting untuk harga diri setiap manusia. Kemudian yang terakhir, yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri yakni pemenuhan potensi dirinya mulai dari sisi cita-cita, keinginan, kreativitas, dan kematangan mental untuk bertanggung jawab atas pilihan yang akan dia putuskan sendiri.